sudah. Sebelumnya maaf Bu gak bisa on cam karena kameranya lagi rusak. Oke. Jadi untuk progres kami minggu ini baru sampai bab 4 Bu. Bab 4. Iya, Bab 1, 2, 3 apa 3? Kemarin 1 sampai 2 ya. Oke, oke. kemarin tuh ya Bu, sampai bab 3. Dan minggu ini juga ada beberapa perbaikan di bab 3 Bu. Oh, coba ditayangin dulu yang mana. Bentar ya Bu. Udah udah muncul Kak Bu? Udah masuk ke ini ya, perhitungan ya. Ya Bu, di bab 4 udah masuk perhitungan. Hmm. Nah, ini kalau bisa tambahin gambarnya ya. Bisa enggak Ya Bu, ditunjukin di sini? di Di, bab di di bab bawahnya, misalkan pekerjaan apalah, boplang yang perlu gambar, yang kalian misalkan. Nah, itu tambahin gambarnya. Ya, ukuran dimensi atau kamu screenshot dari apa? Dari gambar kayak itu ya. Jadi biar kita tahu yang mana panjang, yang mana lebar ya, sesuai tidak dengan gambar gitu. baik Bu. Perhitungan volume udah selesai Bu. Oh, kalau udah selesai, Ya udah. coba di ini. Untuk WBS sama OBS juga udah Bu. Bab 3 apa isinya? Kalau bab 4 ini, bab 3 apa? Um, Bentar Bu. Udah kelihatan belum Bu? Oh, ini. Coba terus spesifikasi. Jadwalnya di mana itu sama kurva S? Oh belum Bu kalau itu. Belum ya? Belum Bu. Oke, itu jadi nyusul ya. Ya Bu.
bab 3 sampai 4 juga. Udah, Bu. Ya oke, jadi nanti bab apa itu kalau sudah volume direkap ya, dibuat tabel itu ya langsung ya. Ya, Bu, baik, Bu. Jadi jangan lupa tuh schedule sama UAS ya. Bu, Ya oke, kelompok berikutnya si Hani sudah. kasih, Bu. Ada Hani sama-sama. Ada Bu, bentar ya Bu. Ini Bu, kelompok kami udah sampai di bab 3 kalau tulisnya. Kalau ini WBS-nya Bu. Ibu maaf, Ibu masih mute Bu. Udah kelihatan dengeran. Apa beda itu? Beda warna itu yang merah, pink, merah, biru itu bedanya apa tuh? Itu level level pekerjaannya Bu. Oh, level. Iya level. Maksudnya ini ya harus paham ya. Nah itu coba di warna hitam enggak? Biar kelihatan ya Oh iya Bu. tulisannya itu. Coba di zoom lagi, di zoom. Enggak kelihatan. Ini dari pekerjaan persiapan Bu. Siapa? Oke. Berarti ini paralel. Kerjaan kalian fondasi, pekerjaan galian septic tank di bawah pekerjaan galian fondasi dia. Timbunan di bawah fondasi, timbunan kembali. Nah, yang dibuat di kurva S yang mana coba? Kalau kurva S-nya kami belum sampai kurva S-nya Bu. Iya, tapi harus bisa. Yang mana? Kalau buat kurva S yang mana yang di report? Yang ini Bu, yang bagian yang merah. Sampai yang Merah bagian yang merah. banyak itu. Ya. Yang pekerjaan persiapan di kurva S itu. Oh Ya. iya Bu. Kalau ini terlalu banyak dia. Ya oke ya, asal nyambung ya. Jadi ini menunjukkan level-level ya. Jadi level mulai dari yang apa? Oh, breakdown ya. Oke, ini apa WBS ya? Apalagi? Sama kalau Word-nya sampai bab 3 Bu yang bagian
ini gambaran umum spesifikasi bangunannya. Baru sedikit speknya. Ini Bu yang lengkapnya untuk materialnya. Ya, kayak kelompok tadi ya, si Ade itu agak banyak dikit ya, ditambahin ya. Oh ya Bu, baik Bu. Bab 4 sudah. Bab 4-nya belum Bu. Dikejarin ya. Iya Bu. Ya, oke. Kelompok Adelia. Oke, makasih Bu. Nah, Adelia sama Dinda. Iya, Nah, kemarin Bu sudah sampai ke WBS Bu, dan sekarang lagi masa pekerjaan membuat apa Bu? Volume pekerjaan. Mulai dari struktural dari awal sampai MEP Bu, mechanical, electrical, sama struktural Bu, sama arsitektural juga. jadi bisa-bisa itu. Belum digabung Bu kebetulan. Soalnya bagi tugas semua. Oh, dibagi-bagi. Oke. Bab 3 sudah. Untuk bab 3 Word-nya belum dibikin Bu, tapi gambarnya sudah ada Bu. Oke. Oke, dilanjut ya. Ardian Iya ya. Bu. Kejarin ya. Oke, Aisyah. Iya, Bu. Aisyah. Aduh. Tempat kalian hujan enggak ya? Enggak Bu. Indralaya enggak, Bu. Enggak ya, Terus ya. Bu, Iya, terus kan ya, enggak. Beneran ya. Ayo, Aisyah, lanjutlah. Sabar Iya, itu betul. hilang ya. Nah. Kita udah sampai di volume pekerjaan, Bu. Cuman kita masih nulisnya di Excel buat perhitungannya belum direkap ke dalam Word. Oh, harusnya ini nanti dipindahin di sini. Harus ada ya dibuat gitu ya. Iya, Bu. Nanti kita pindahin ke dalam Word. Udah ada beberapa sih, Bu, yang di dalam Word, cuman itu di Word teman saya. Oh. Ya, Udah untuk selesai web belum? kalau ini perhitungannya udah selesai, Bu, tinggal kita pindahin. Terus WBS-nya juga udah selesai kita buat juga. Oke, mana WBS yang KPU? WBS-nya ini, Bu. Kamu ada ini sama yang tadi enggak? Beda, Bu. Beda, Bu. Beda ya, jangan copy paste ya. Iya, Bu. Ini kamu 3 lantai. Ya, kita 3 lantai, Bu. Hmm. Oke, bab 3? Bab 3 udah, Bu. Bab 3 Udah. ini ada speknya juga ya di dalam. Ya, spesifikasi bangunan kita udah. Oke, jadi kayaknya semuanya sudah sampai bab 4 ya. Nah, jadi semuanya jangan lupa ya, nanti ditambahin itu jadwal sama kurva S. Ya. Iya, Bu. Ya, oke, sekarang kelompok si Ki Agus.
Nah, Ada, Bu. hmm. Eh, jadi kami ini sudah sampai ini, Bu, kolom pekerjaan, tapi masih yang struktural. Ring balok, terus plat lantai 1 sama plat lantai 2-nya, sama pekerjaan tangganya juga. Gambarnya lengkapi ya. Iya, Bu. Mana gambarnya? Ada masih itu. Gambar apa, Bu? Ya, gambar untuk hitung-hitungannya. Penggalian kan ada ininya. Ini ring balok. Ring balok. Ya, jadi maksud Ibu ya, kalian itu harus ini, asumsi-asumsi itu harus tahu dari mana ya. Berat besi berapa, seperti itu. Jadi untuk menghitung volume ya. Nah, ini ada ukuran. Jadi nanti kalau ini apa ujian kan tahu nih dari mana nih 0,08 angkanya di mana itu. Itu maksud apa maksud Ibu apa harus ada gambar tuh seperti itu. Jadi tahu ukuran-ukuran ini memang dari gambar yang ada gitu. Ya, paham nggak? Paham. Nah, coba terus lagi. Ini pekerjaan atapnya udah. Berarti semuanya banyak pakai ini ya, pakai kayu ya. Iya, Bu, pakai. Ada yang pakai ini nggak baja? Ada yang pakai baja? Kelompok siapa yang pakai baja? Nggak ada, semuanya Baja kayu ringan. semua. Hah? Pakai baja Ayo. ringan. Iya, baja ringan ada. Ada kelompok kami. Kelompok siapa? Kelompok 6. Rehan. Ya, Bu. Oh, ya, jadi jangan sampai ini ya, kalau gambarnya kayu ya oke lah ya. Nah ini, jadi jangan zaman sekarang sebenarnya kayu itu sudah ditinggalkan. Nah, jadi kalian harus juga mampu sebenarnya nanti menghitung dengan baja ringan ya. Sekarang sudah menggunakan baja ringan semua ya. Gitu. Jadi tapi kalau memang masih menggunakan kayu ya oke lah. Kayu sekarang kan susah didapat ya. Nah itu jadi karena baja ringan itu nanti lihat dia pakai apa atap apa atapnya pakai pelapor pakai genteng jenis apa atau pakai apa misalnya sakura roof atau apa ya itu makanya itu semua ditaruh di spesifikasi tadi di bab 3 ya. Oke, next coba kayu semua berarti ini 6, 12. Ini pekerjaan kolomnya. kolom 300 berapa tingginya 8 Iya. jumlah tulangan ini. Tinggi kolom berapa? Mana kolomnya berapa? Berapa tinggi kolom? 4 meter.
Ini siapa ini tadi? Itu sahib Bu yang tadi kami bagi-bagi. Iya, siapa? Mana yang sahibnya mana? Ya, jadi walaupun dibagi ya, yang tetap yang lain konsepnya harus paham ya. Jadi karena kan kalian ini sebenarnya ya kerja kelompok, tapi harus paham. Ya semuanya walaupun apa dibagi-bagi, tapi secara ini harus paham. Jadi menghitung karena hitungan apa itu tadi ya kolom, balok ya. Nah itu kan signifikan ya, menghitung berapa jumlah tulangan dari kan hitungannya panjang tulangan ya. Batangan kalau kita beli besi kan batangan ya besi berapa diameternya. Nah itu jadi nanti dikonversi menjadi kilogram ya kan kebutuhan besi menjadi kilogram. Nah seperti apa dari batangan menjadi kilogram ya kan cincinnya berapa menggunakan ya cincin kemudian sengkang ya tulangan pokok. Nah itu harus bisa kalian hitung. Jadi walaupun dibagi konsepnya semua harus dihitung berapa panjang kolom ya tinggi kolom 30 kemudian tingginya berapa 4 meter. Nah itu ada berapa kolomnya dikalikan kan satu kolom sama ada 4 kolom misalkan ya dikalikan 4 seperti itu jadi sama ngitungnya ya tergantung titik-titiknya. Oke, next coba. Nah, volume besi kan hitungannya volume kan dalam kilogram. Ya, yang kita cari kan adalah berapa volume besi ya, besi, berat jenis. Nah, ini. Ya, semuanya harus tahu ini. Volume, bagaimana menghitung volume besi ya. Oke, next. Panjang overlap. Nah, ini makanya ini sebenarnya harus ada gambar ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana pembesian dan lain sebagainya. Ya, ada yang tulangan tengah dan lain sebagainya. Makanya itu ada nggak hitungannya, ada nggak gambarnya, sehingga kita bisa menentukan ini. Nah ini ya, overlap itu yang mana? Nah itu, makanya itu gunanya gambar tadi untuk melihat. Ya, jadi jangan cuma hanya hitungan seperti ini, ya, lengkapi dengan gambar. Oke, next, ada lagi. Nah itu ya, jadi itu ya, jadi saran ibu semuanya harus belajar ya. Jadi kumpul sama-sama nanti dibahas. Jadi konsep semuanya harus mengerti. Jadi yang ngerjain apa tentang kolom, balok, jelasan juga ke yang lain gitu. Jadi semuanya mengerti secara keseluruhan. Ya, karena nanti kalau kalian benar-benar bisa apa namanya menghitung RAB ini poin plus gitu ya. Itu nanti kalau di kerjaan sudah apa sudah bisa dipakai langsung ya. Bab 3-nya sudah ini. Bab 3 sudah Bu. Coba bab 3 tampilin. Ada bab 3-nya enggak? Sebentar Bu, lagi dicari.
Oke, kelompok lain dulu ya, nanti nyusul ya. Coba Rehan, kelompok Rehan. Oke, Rehan, bab 3 sudah Rehan? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, tampilin nanti ya. Iya. Ini Ini sudah. Iya, bab 4 Ini kok judulnya penjadwalan? Iya, dia salah, Mas. Ini kolom pekerjaan. Oke. Kolom. Ini volumenya kami sudah selesai, Bu, sampai finishing. Udah, Bu. Nah, selesai ya? Iya, kalau buat volumenya sudah selesai, Bu. Ini dibagi tugasnya pakai mana nih? Iya, dibagi-bagi, Bu, berempat. Oke, nanti lengkapi gambar-gambar itu ya. Oke, Bu. Ya. Bab 3-nya mana? Ini, Bu. Ya, jadi jangan sampai copy paste kelompok ya, nanti akan ketahuan ya. Kalau misalkan sama, tapi di apa namanya di volume hitungan volume pekerjaan ternyata beda dan di gambar beda, itu ketahuan. Nah itu jadi hati-hati ya. Jadi benar-benar sesuaikan dengan gambar. Ya, jadi kalau nanti ketahuan copy paste, nah itu ketahuan nanti ya ukurannya beda, ternyata ibu cek di gambar beda ya, di hitungan beda. Nah itu, jadi harus dicek kembali. Ya, jadi semuanya sama-sama harus ngecek ya, kalau sudah memang dibagi, dikumpulkan kembali, dicek sama-sama itu. Ya, jangan sampai ada yang salah. Ya, yang tidak sesuai dengan gambar. Nah, itu jadi masing-masing walaupun dibagi tugas harus memahami ya secara ini, karena signifikan ini menghitung RAB nih, konsepnya harus sama-sama paham. Ya, nanti mungkin ujiannya itu kita lihat hitungannya bagaimana, misalnya menghitung volume besi, ada soal. Ya, ujian UAS ya. Hitung besi seperti apa? Hitung ada gambar nanti menghitung volume galian ya. Nah, hitung volume galian seperti apa. Jadi semuanya harus memahami itu. Ya. Oke, sekarang Wensen. Ya, izin Bu, saya Rio perwakilan dari kelompok Wensen, izin presentasi. Oke. Apakah sudah terlihat layarnya? Lagi proses. Belum ini, apa berat ini? Enggak. Iya Bu, agak nge-freeze layarnya Bu.
Coba out dulu videonya. Sudah kelihatan belum, Bu? Belum. Masih Oke. started. Nah, ini oke. Oh, gambarnya ini. Makanya berat ini. Yuk. Saya jelasin bahwa kemarin kan kami sempat bilang di asistensi sebelumnya kalau kami ada kurang di bagian plumbing sama elektrikal. Nah, itu sudah Ya. kami tambahin untuk dena elektrikalnya. Ini dena elektrikal lantai 1, ini Oh. lantai Jadi 2. gambar sendiri itu ya. Ya, gambar sendiri. Oh, oke. Pakai program apa kamu? AutoCAD ya. AutoCAD biasa ya. Iya. Oke. Nah, kemudian ini ada juga dari dena plumbingnya juga Bu, sudah dibuat. Jadi untuk sekarang dari segi gambarnya udah lengkap, Bu. Udah lengkap ya. Ya, Oke. itu dari segi gambar. Kemudian itu sebentar saya exit dulu. Nah, agak berat di bagian AutoCAD-nya tadi. Kemudian itu kami sudah membuat ke arah dari ngitung volume pekerjaan. Nah, apakah sudah terlihat Bu layarnya? Ya, Excel ini ya. Excel ya, Bu. Ini kelihatannya setengah atau full ya, Bu? Setengah. Sebentar saya besarin dulu. Nah, jadi ini kemarin kami udah rekap untuk hitungan dari volume pekerjaannya dari berdasarkan gambar detail yang kemarin. Cuma kemarin kami buat kayak rumus-rumus kayak gini belum masuk Excel-nya. Kami belum buat di bagian untuk detailing hitungannya. Tapi kami sudah hitung satu persatu dari tiap bagian itu hasilnya dapat kayak gini Bu, untuk volume pekerjaannya. Sampai bawah udah sampai ke plumbing, sampai ke finishing. Itu baru volume ya. Ya, volume. Kemudian dari volume ini kemarin kami sudah buat ke arah penjadwalan juga, Bu. Volumenya nanti dibuat di Word ya. Ya, Bu, nanti kami akan lengkapi. Nah, untuk penjadwalannya apakah udah terlihat, Bu? Ya, udah. Nah, jadi kemarin kami udah buat penjadwalan berdasarkan hitungan yang dari volume pekerjaan kemarin kayak gini. Berapa hari jadi totalnya? Ini kalau saya buat ini kemarin startnya tanggal 2 Januari, selesainya itu di tanggal 21 Agustus 2023 di tahun yang sama. Berapa Itu bulan sudah ya? saya Berapa bulan itu? 7 bulan, 8. kalau dipotong libur soalnya saya ada masukin libur-libur semua kayak libur lebaran kayak gitu ada saya masukin. Hari kerjanya itu dari Senin sampai Sabtu. Jadi Jadi total dapat mungkin 7 bulan setengah ya. 7 bulan setengah itu kasarnya lah Bu, 7 bulan setengah. 8 Kalau bulan dipotong lah ya. 8 bulan kayak gitu. Itu dari segi penjadwalannya. Jadi kamu ngitung bagaimana kamu pembersihan 1 hari dapatnya itu? Pembersihan 1 hari ini kan balik lagi ke volume pekerjaannya tadi Bu. Misalnya volume pekerjaannya misalnya saya netapin pekerja totalnya itu 15 saya tetapin untuk satu proyek keseluruhan. Nah, jadi misalnya untuk pekerjaan pembersihan nanti dihitungkan volumenya berapa kayak gitu Bu. Dibagi dengan nanti dikalikan dengan koefisien dari AHSP dulu, nanti dibagikan dengan jumlah pekerjanya, nanti dapat berapa hari dibulatin ke atas. Jadi ada pekerjaan yang ini kan bisa paralel kan? Iya Bu, bisa. Kayak misalnya kayak gini Bu, yang ini kan SS dia bisa barengan. Galian 1 hari cuman. Oh, Iya Bu, tangga, tapak tangga. pondasi tapaknya cuma kayak beberapa untuk tangga Bu. Iya, jadi dia memang lihat dari volume ya. Iya Bu. Mana coba lihat ininya, apa di sampai ujungnya mana nih? Sampai bawah ya. Ya ininya, bukan yang di kiri, yang kanan ininya. Sebentar. Yang kanan itu maksudnya yang kayak gimana ya Bu? Itu yang biru-biru itu. Yang Oh, yang CPM-nya. Oh. Ya, CPM-nya itu mana?
Ini Bu, dia ini soalnya kan ada pekerjaan yang bolak-balik kayak gitu, jadi agak berantakan dulu. Nggak panjang horizontal ya? Atau Enggak Bu, gimana? soalnya kan dari kami kan urutan pekerjaannya kami bisa Bu, ada dari pekerjaan struktural, arsitektural. Nah kan ada beberapa pekerjaan kayak misalnya lantai 1 strukturalnya udah selesai. Nah itu bisa lanjut ke arsitektural, kayak misalnya masang dinding kayak gitu. Nanti kembali lagi ke struktural, makanya agak berantakan kayak gini. Di mana dapat itunya tadi mana? Dapat total harinya mana? Total harinya lihat di bagian atas ini Bu. Oh Finish gitu. 21 Agustus. Oh, dia nggak bisa jadi ini ya, horizontal ke samping nggak bisa ya? Ya, soalnya saya dulu dari zaman lab manajemen proyek dapatnya kayak gini Bu grafiknya. Hmm. Yang lain ada nggak? Coba yang sudah nyoba kelompok lain. Ya yang lain coba nanti diinin bandingin ya. Tapi kalau prinsipnya memang sudah benar ya. Misalkan dapat ini. Luasnya berapa, Rio? Ya Bu, luas tanahnya itu 130 meter persegi. Nah, kalau untuk luas total bangunannya lantai 1 ditambah lantai 2 itu 170 meter persegi. Luas lantai. Luas lantai. Berapa? 100? Luas lahan ya Bu. Luas lantai keramik. Luas lantai berapa? Kalau luas bangunan total bangun lantai 1 tambah lantai 2 itu 170. 70. 170 dapatnya 8 bulan ya. Ya, 8 bulan. Apa ininya? Ada spek khusus nggak? Untuk Atau speknya biasa, rumah-rumah biasa? cuma biasa Bu. Biasa. Ya, Lantainya pakai apa? Granit, keramik. keramik. Berarti kalian ini nggak pakai yang update ya, harusnya pakai yang update lagi, granit gitu ya. Ya, Jadi sekarang keramik sudah jarang ya. Nah itu. ya. Ada banyak yang granit ukuran 60-60 tuh paling ini ya, paling sedikit gitu. Ya nggak masalah, tapi bagusnya itu lebih update gitu loh. Ya, sesuai dengan sekarang ya. Jadi perumpamaannya kita mau bangun rumah sekarang karena itu tadi mencerminkan harga yang apa sebenarnya ya. Untuk kalau rumah-rumah elit kan sudah granit semua ya. Keramik itu sudah apa jarang gitu. Ya nggak masalah lah ya. Oke, sekarang kelompoknya Rizal. Rizal Fikri. Ya Bu, nanti saya yang share. Kalau untuk kelompok kami baru sampai volume pekerjaan Bu. Ini rekapannya. Oke, bab 4 ya. Iya Bu, Hitungan ininya ada. ini Bu. Nambahin gambar ya. Iya Bu, nanti ditambahin. Hmm. Ini siapa Rizal ini?
Hilman, Bu, perwakilan. Oke. Kalau untuk bab 3-nya ini, Bu. Berapa luasnya ini? Luasnya tadi 128. 108 ya, Bu, 108. 8. Bab 3 sudah ya. Ya. Bab 3, bab 4. Ini udah selesai nih. Kalau untuk perhitungan volumenya sudah, Bu. Oke, nggak tinggal direkap ya. Coba nanti yang perlu gambar dilengkapi ya. Ya, Bu. Ini ya sudah. Eh, Penjadwalan ya, Bu. ya Kalau penjadwalan belum, Bu. belum ya. Berarti baru kelompok Rio tadi yang sudah ya. Nah, jadi dikejarin ya. Ya, Bu. Siap. Laporan itu nanti Ibu minta dalam hard copy dan soft copy ya. Semua file-file hitungan itu masuk di CD semua ya, sama di print ya. Di print, dijilid depannya plastik putih, belakangnya kertas kambing warna biru ya. A4. Nah itu ya, jadi A4 dibuat seperti tugas cover ya. Covernya itu tugas ini nama-nama kelompoknya sudah ditampilin di depan ya, di halaman depan itu ya. Itu jadi harus dijilid biasa aja, kertas kambing sama yang apa hitam ya, dijilid itu ya, jilid biasa aja. Oke ya, sudah lumayan ya progres masing-masing ya. Jadi yang ini dilanjutkan ya. Jadi kalau bisa sampai, jadi Ibu mungkin sampai minggu depan ya. Nanti lanjut Bu Citra. Nah, ini, tapi tugas akan ditagih nanti ya. Mungkin di akhir lihat lagi nanti mungkin Ibu akan masuk ya. Nah itu, jadi nanti di akhir perlu rekap ya. Nanti Ibu kasih file rekapnya, masing-masing kelompok itu harus mengisi itu ya. Misalkan nama kelompok, kemudian NIM ya, checklist ya, kemudian checklist apa yang sudah, yang di ini, kemudian apalagi tuh, durasi ya, durasi masing-masing berapa, kemudian luas tanah, luas lantai, nah itu akan kelihatan ya di itu. Jadi Ibu akan lihat total biaya berapa, kemudian total biaya per meter persegi. Ya, nanti Ibu akan buat ininya dan diisi masing-masing kelompok. Di situ itu final recap dari semua tugas yang ada ya. Oke, mungkin Ibu sambung aja ya sedikit yang bahan yang lalu ya, karena belum selesai. Iya, boleh, boleh. Dilipat-lipat biasa tuh ya. A3 tuh besar nggak sih? Iya, kayak itu. Iya, soalnya biar kelihatan ininya ya. Bisa kan dibuat kayak itu? Nah, dibuat begitu aja ya. Jadi dilipat aja. Tapi harus bisa dibuka, itu maksud Ibu. Ya. Cari Ibu, cari mana nih bahan kuliahnya. Nanti Ibu bagi ya bahan kuliah ini.
Oke, mungkin di ini dulu ya, lihat video berikut. Nah, ini kita lihat sebentar ya, nanti, nah ini. Nanti ini aja ya, dipelajari sendiri ya. Ini aja deh yang lebih ini terlalu panjang ini. Mental reality. Difference. Between. Ya, bentar Ibu cari yang lain ya. Kok mati?
Oke ya, jadi mungkin kalian ini sudah hal yang biasa ya, ketika apa namanya, ketika main game dan lain sebagainya ya, virtual reality ya, kita pernah lihat lah ya. Nah ini kan banyak, jadi teknologi ini banyak kita gunakan di bidang IT ya, bidang construction. Nah itu tadi lihat, kita bisa lihat apa perbedaan antara virtual reality, augmented reality, dan mixed reality. Nah, itu. Jadi teknologi ini sangat membantu ya, khususnya di bidang konstruksi. Nah, banyak juga research yang kalau kita lihat orang-orang IT ya, TI itu juga banyak ini menggunakan ini. Nah, kita bisa sebenarnya bisa kerjasama ya dengan prodi lain ya, untuk bagaimana kita itu memajukan teknologi di bidang konstruksi. Jadi sekarang ini arahnya kan 4.0 ya, 5.0 society dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi penting kita menggunakan IT dalam bidang konstruksi. Seperti apa? Kita lihat tadi di video yang kedua ya, kita bisa melihat bangunan itu, bisa melihat pemipaannya, pipa-pipa. Walaupun sudah jadi, kita bisa melihat deteksi, clash detection kalau terjadi error atau kesalahan dan lain sebagainya dengan virtual itu. Kita sudah bisa melihat dengan iPad ya, dengan yaitu dengan bahkan dengan HP sendiri ya. Nah, itu jadi kita melihat bagaimana teknologi itu sangat berperan ya, sangat berproses dalam menentukan kemajuan proyek. Nah, itu. Nah, itu jadi kalian harus membuka wawasan ya. Itu bahwa nah ini teknologi clash ya. Ini jadi ini kalau kita lihat manfaat BIM ya. Nah, ini manfaat BIM itu apa saja ya? Sudah kita minggu lalu Ibu sudah jelaskan ya, BIM, Building Information Modeling. Nah, ini bisa mendeteksi clash. Nah, tadi kan bisa terlihat ya. Clash itu apa? Kalau terjadi kerusakan ya, error ya, yang sudah dalam infrastruktur yang sudah dibangun. Nah, itu bisa didetek ya. Constructability. Nah, untuk membangun analisis bisa digunakan mengintegrasikan antara 4D dengan 5D ya. Jadi 4D ini 3D, bangunan 3D plus D. D-nya apa? Schedule tadi ya. 5D itu apa? 3D plus schedule dan cost ya, cost estimasi. Nah, ini mengintegrasikan quantity take off, model berbasis elemen ya, kolaborasi. Jadi kita bisa lihat dalam proyek itu banyak sekali pihak yang terlibat. Nah, ini pentingnya kita bisa bekerja sama dengan tim, komunikasi yang baik. Nah, ini sangat penting ya dalam mencapai tujuan proyek. Nah, ini jadi clash deteksi ya. Nah, ini untuk menghindari terjadinya clash. Nah, ini memungkinkan misalkan antar masing-masing komponen bidang arsitektural, struktural ya, ini sivil ya, kemudian gravity plumbingnya ya, ini plumbing, kemudian mechanical system, pressure system ya, electricity dan lain sebagainya. Nah, ini akan banyak sistem yang bisa terjadinya clash ya, artinya misalnya kesalahan karena bangunan yang semakin complicated ya, tentunya itu makin banyak pekerjaan yang terlibat ya. Kalau kalian masih misalnya menghitung dengan rumah 2 lantai itu sebenarnya masih hal yang sederhana. Nah, ini kita harus sudah perkirakan bagaimana sistem plumbingnya ya, air bersih, air kotor dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali komponen-komponen yang ada gitu. Ya, kalau kita kerjakan secara manual ya nggak akan selesai tadi. Nah, itu. Jadi misalkan tadi si Rio tuh bisa 8 bulan ya. Nah, itu dengan bangunan hanya 170. Nah, ya kita itu harus berpikir, orang manajemen itu harus berpikir bagaimana nih bisa mempercepat waktu proyek ya. 8 bulan tuh misalkan hanya dengan 3 bulan ya. Nah, teknologi apa yang kita gunakan? Metode konstruksi seperti apa yang bisa kita
gunakan untuk mempercepat tadi, mempercepat pekerjaan ya. Nah, kalian bisa lihat tuh kalau di Cina ya membangun rumah sakit ya hanya dalam berapa itu ya 1 bulan apa ya, seperti apa bisa membangun dalam 1 bulan dengan proyek yang kompleksitasnya besar ya, pekerjaan yang besar ya, kemudian apa sih bahan bangunannya seperti apa, komponennya seperti apa yang bisa mengerjakan itu ya. 1 bulan itu hanya berapa kalau kerjanya 24 jam kali kan 30 hari. Nah, seperti apa bisa mengerjakan proyek yang kompleks dengan waktu yang sangat cepat ya, lebih dari fast track. Nah, ini jadi constructability gunanya manfaat BIM mengintegrasikan keahlian mengenai konstruksi ke dalam proses merencanakan. Nah, ini. Jadi BIM ini sangat berperan penting mulai dari perencanaan ya. Nah, yang kalian gambar itu kan perencanaan ya. Yang kita lakukan RAB ini sebenarnya bagian dari tahap perencanaan. Kita merencanakan gambar, kita menghitung RAB-nya, kita menghitung membuat jadwal ya. Nah, ini bagian dari perencanaan. Kalau gambarnya hitungannya semua selesai, tentunya kita cari kontraktor ya yang bisa tadi mengerjakannya. Nah, itu. Jadi ini sasaran kita apa? Ada waktunya on time, biayanya on budget, kualitasnya sesuai dengan spek ya. Kemudian harus memperhatikan keselamatan kerja. Nah, sekarang namanya keselamatan konstruksi. Ya, ini sasaran proyek yang harus dicapai. Nah, ini. Jadi waktu biaya estimasi ya, semuanya kita berbicara tentang uang ya. Money ya. Nah, ini sama waktu. Ini menjadi constraint ya. Kalau ditanya apa triple constraint suatu proyek ya, waktu, biaya sama mutu. Ya, sama sekarang ini harus selamatan kerja. Nah, ini ya analisis. Nah, ini kan ini kan dengan program ya untuk melihat struktur ya, ini kan kekuatan kalian hitung ya, apa arti warna merah, apa arti warna hijau, ini kan ada ya displacement dan lain sebagainya. Ini kan memadukan antara konsep apa nih, misalnya menggunakan Start Pro atau apa ya yang struktur ya, sehingga seperti ini. Nah, ini. Jadi manajemen itu tidak hanya terbatas ke sini, tapi dia harus tadi ya mengintegrasikan semua proses. Nah, ini integrasi. Jadi kalau kita berbicara integrasi ini tadi ya dari gambar 3D ya ada 4D, ada 5D. Nah, ini ya ada rebarnya tulangan, formwork ini backcasting ya, ada betonnya, konkret. Nah, ini surface finishing. Ini kan jadi satu kesatuan tadi pekerjaan apa nih? Pekerjaan kolom ya kan? Pekerjaan kolom ada backcastingnya harus butuh pembesian ya, ada butuh diisi dengan beton ya, setelah umurnya dia dilepas. Ini butuh alat, butuh labor ya, butuh material. Nah, ini dituangkan dalam bentuk tadi ya analisis waktu. Nah, tadi kan waktu ya. Nah, ini dalam bentuk Gantt chart. Nah, ini tadi makanya kalau dia ke bawah dia nggak akan terlihat ya hubungannya itu tadi. Apakah dia bisa paralel, apakah dia bisa hanya predesesor suksesor, harus menunggu finish dulu baru itu selesai pekerjaannya, ya kan? Kalau kita gunakan Gantt chart kan kita seperti bar chart itu kan harus menunggu pekerjaan A selesai dulu baru bisa lanjut pekerjaan B. Ya, tapi kalau kita menggunakan PDM, precedence diagram method, itu ada pekerjaan yang paralel. Ada pekerjaan start to start, start to finish, atau finish to start, atau finish to finish. Ada 4 yang bisa kita gunakan. Nah, ini ya simulasi, kemudian bagaimana nih procurement-nya. Ya, bagaimana kita bisa memesan material, kebutuhan material, kapan dia bisa masuk ininya, misalkan pembesian tulangan ya, kalau misalkan proyeknya masih sederhana ya mungkin procurement-nya tidak terlalu rumit, tapi kalau proyeknya sudah kompleks ya, banyak sekali material yang dibutuhkan, bagaimana ini juga harus di manage ya, ini bagian kita, bagian-bagian orang manajemen. Kemudian resource. Nah, resource berapa banyak kebutuhan tukang misalnya. Berapa banyak kebutuhan mandor.
ya, tenaga kerja. Nah, ini ada resource labeling. Misalnya pekerjaan pembersihan, dia butuh berapa tenaga kerja, ya. Kemudian pekerjaan yang lain. Nah, kita harus atur, kita harus rencanakan. Ya, itu semuanya direncanakan, tidak bisa timbul begitu saja. Ya, sesuai dengan pekerjaan. Makanya jangan sampai banyak, misalnya tenaga kerja banyak, pekerjaannya sedikit, banyak nganggur. Atau misalnya pekerjaan banyak, tenaga kerjanya sedikit, ya terlalu lambat pekerjaan proyeknya. Nah, ini makanya kita harus bisa mengatur orang manajemen itu berapa butuh tukang, berapa butuh material, kapan material itu harus dipesan, ya. Kemudian duitnya juga, cash flow-nya, kapan duit masuk, duit keluar, itu harus ada catatan dan lain sebagainya. Nah, ini ya reporting. Nah, ini model based estimating ya, seperti ini. Nah, jadi kalau kita sudah menggunakan BIM ya, dia akan otomatis ya. Nah, ini kita bisa mengeluarkan ini. Ya, itu tadi masalahnya, kendalanya software ini mahal. Ya, nah itu software kemudian butuh waktu juga. Makanya orang-orang itu kadang males apa ya menerima suatu teknologi baru karena itu butuh belajar ya, butuh duit untuk beli software ya, butuh dilatih, ada pelatihan dan lain sebagainya. Makanya kadang-kadang itu masih diperuntukkan untuk kontraktor yang menengah ke atas ya, dengan dia sudah punya budget ya. Nah, itu kalau makanya banyak penelitian-penelitian ya, dulu Ibu tuh mahasiswa yang terkait dengan BIM ya, untuk kontraktor-kontraktor kelas kecil. Nah, itu jadi mereka kadang-kadang masih belum mengenal apa itu BIM ya, boro-boro mau menggunakannya di proyek ya, masih pakai ya AutoCAD biasa seperti itu, atau masih pakai Excel biasa untuk apa namanya penjadwalan ya. Nah, ini jadi kita harus membuka diri lah ya terhadap perkembangan teknologi untuk mencapai apa produktivitas yang lebih baik ya, waktu proyek yang lebih cepat dan lain sebagainya. Nih. Jadi nanti kebutuhan untuk tender ya, tender itu kan kalau perusahaan yang tidak menggunakan BIM ya, itu otomatis dia akan diskualifikasi dengan sendirinya ya. Nah, itu untuk bangunan yang lebih dari 2000 meter persegi ya, itu sudah wajib menggunakan BIM. Nah, ini ya, kalau ini kan akan muncul dia dengan sendiri karena dia ada di situ given ya, atau kita bisa memilih yang sudah ada di software atau bisa kita menambahkan menu baru misalkan seperti apa. Nah, itu kan butuh proses, butuh belajar ya. Nah, ini. Jadi seperti ini mungkin tampilannya beda sebenarnya ya dengan yang biasa kalian gunakan, hitung itu kan masih manual ya. Dengan Excel biasa masih menghitung secara manual ya, karena itu kan masih dasar yang kita pelajari. Nanti kalau sudah advance, nah ini ya sudah ada base cost-nya. Misalkan ada base cost itu ada biaya apa ya, average lah ya. Nah, ada minimum, ada maksimum. Nah, itu. Ya. Nah, ini kita bisa prediksi lah ya, tidak dalam satu angka, tapi kita bisa melihat oh budgetnya ini kira-kira berkisar antara ini sampai ini ya, maksimumnya itu. Karena itu kalau dia ada rata-rata, ada range, itu menunjukkan rentang apa terjadinya risiko ya. Nah, ini base cost, unit cost dan lain sebagainya. Nah, ini flow line. Nah, ini kalau nah ini ya, kalau kalian pernah belajar ini kan untuk pekerjaan apa nih? Ya, kalau kalian kenal kan bar chart ya. Bar chart atau PDM ya. Nah, kalau seperti ini itu apa nih? Ya, ini kan namanya linear programming untuk pekerjaan yang banyak paralel. Ya, dia tidak harus menunggu ini selesai, ini selesai. Nah, ini pekerjaan paralel. Makanya misalkan pekerjaan jalan itu banyak menggunakan linear programming. Nah, ini. Jadi ini salah satu schedule. Nah, ini kalian harus bisa nih membaca schedule ini seperti apa. Ya, apa arti tanda hitam, apa arti tanda biru, tanda merah, ini pekerjaan-pekerjaannya ya. Mulainya dari mana, berakhirnya di mana. Nah, ini. Jadi ini pekerjaannya kompleks. Nah, bagaimana kita bisa membaca ini, ya?
Nah, ini membacanya. Nah, ini kan ini. Nah, ini framing, drywalling, ya, timing, planning. Nah, ini pekerjaannya seperti ini karena dia tidak bisa menunggu yang lain, ya. Nah, ini linear scheduling namanya. Nah, ini jarang sebenarnya banyak juga digunakan, tapi untuk anak-anak skripsi jarang dipakai ini, ya. Nah, ini berapa jumlah pekerja. Nah, ini kan bisa nih diatur ini. Ada ininya, ya, softwarenya. Ya, berapa kebutuhan pekerja. Nah, ini apa arti tanda yang di atas ini. Ya, ini namanya resource labeling. Jadi kita bisa memprediksi, ya, dari misalkan dibutuhkan 124, kita bisa menekannya menjadi 84 dengan kebutuhan ini waktu, ya. Dari sini ke sini kan X nih waktu, ya. Nah, ini berapa nih? Merah, pink ini apa? Merah ini apa, ya. Nah, ini. Jadi kita, oh ternyata di tanggal sekian dia butuhnya ini, resource-nya sebesar ini. Nah, ya. Ini totalnya misalkan seperti itu. Nah, ini. Jadi kita bisa kolaborasi, ya, membangun teamwork. Nah, ini, ya. Ada bagian BIM-nya, BIM manajernya, BIM departemen. Nah, ini ada orang-orang yang khusus tim yang apa? Di bidang BIM, ya. Nah, nih. Nah, kalau terjadi overlay, nah seperti apa nih overlay 2D to 3D, ya, review 3D change. Kalau terjadi perubahan gambar, ya. Nah, seperti apa? Kemudian report. Nah, report ini sangat penting, ya. Report ini kalau sudah software seperti ini kita tinggal print aja, ya. Mau diatur seperti apa akan mudah tampilannya, ya. Nah, ini gunanya kalau kita menggunakan software. Ya, mungkin nanti kalau kalian sudah kerja, ya, kalian bisa kursus lagi untuk menggunakan ini, ya. Teman, untuk S1 cukuplah bekal kita bisa ngerap, ya, bisa membuat schedule, itu sudah cukup keahlian itu, ya. Nah, ini the BIM, ya. Nah, ini rendering schedule, ya. Nah, ini semuanya harus ini tadi. Kemudian, nah, peran BIM, ya, dalam project management. Nah, ini, ya, jadi full dia sebagai modeling, bisa mendetailkan baja konkret, ya, detail drawing dan lain sebagainya. Jadi peran BIM di apa namanya pada pembesian ataupun pembetonan, ya, dalam bidang engineering atau bidang construction management, ya, mendeteksi kelas tadi, ya, ini sangat berguna. Nah, ini manajemen, ya, jadi kalian belajar manajemen proyek, manajemen konstruksi, ya, kalian mau jadi project manager itu harus punya pengalaman kerja dulu, ya. Nah, itu. Nah, harus punya pengetahuan memanage, ya. Kalau kita jadi manajer kan artinya kita memanage, mampu memanage tidak hanya bawahan kita, ya, tetapi juga resource-nya, ya, waktu dan lain sebagainya ini, ya, sehingga kita perhatikan berapa nih kontraknya. Dan ini faktor keselamatan ini K3-nya juga harus penting, ya. Nah, ini banyak bangunan yang mengalami kegagalan, ya, kegagalan bangunan, ada kegagalan konstruksi. Nah, ini, ya, project management body of knowledge. Nah, ini ada ininya juga nih kalau kalian mau ngambil sertifikasi PMBOK, ya. Nah, ini dia pakai modul-modul juga nih. Ya, kalau kalian nanti sudah bergerak di sini, ya, manajer ini, kalian perlu mengambil ini, ya, sertifikasinya. Nanti ada gelarnya dia. Certified misalkan project manager, ya, ada certified, tersertifikasi. Jadi dia punya skill-skill seperti ini, kompetensi di bidangnya, ya. Nah, ini, ya, procurement tadi untuk pengadaan, ya, integrasi, scope, time, dan lain sebagainya. Nah, jadi BIM itu dianggap sebagai alat yang efektif dan kuat dalam manajemen proyek di industri konstruksi. Nah, ya. Nah, ini nanti
Jadi harus Google aja sih ya, semua ilmu ini sebenarnya ada banyak di internet ya, tinggal seberapa sering kita bisa mengeksplorasi ya. Jadi ini manfaatnya BIM. Nah, WASE. Nah, jadi ada riset juga Ibu, bimbingan Ibu tentang WASE ya. Nah, WASE ini kan banyak sebenarnya. Waste ini bisa dalam misalkan waste sisa-sisa material ya, atau waste juga bisa diklasifikasikan sebagai waktu yang terbuang. Nah, ini juga waste ya. Nah, kita orang manajemen itu harus bisa meminimize waste. Ya, tidak hanya kita ini. Jadi scope manajemen ini banyak sebenarnya ya. Nah, ini BIM ya, reduce errors bisa sampai 61% ya, mengurangi pekerjaan ulang ya. Kalau misalkan kita harus mengulang ya pekerjaan itu, ya materialnya habis ya, kemudian waktu juga habis. Nah, BIM ini bisa memangkas waktu sekitar 36% dari pekerjaan ulang. Nah, ini mengurangi biaya konstruksi sebesar 30%. Nah, ini keuntungan. Jadi kalau orang manajemen itu pasti 1% pun itu menjadi suatu apa ya, benefit lah ya dalam bidang konstruksi ya. Nah, ini terjadi klaim misalkan durasi proyek bisa berkurang sebesar 22%. Wah, ini banyak sekali nih ya, kalau 22% penghematan yang bisa kita dapatkan. Nah, ini apa saja tantangan BIM? Nah, tantangan BIM-nya ini mahal, softwarenya mahal ya. Kemudian infrastruktur, ini terkait dengan infrastruktur, laptopnya harus dengan spek yang tinggi ya. Nah, ini rata-rata mungkin kalian punya yang misalkan i7, i7 dan lain sebagainya ya. Karena untuk mengoperasikan ini kan harus speed-nya harus cepat ya. Nah, SDM-nya juga nih ya, kita butuh orang itu, kita harus latihan dulu, ikut pelatihan ya, ikut sertifikasi. Nah, tentunya inilah menjadi kendala-kendala bagi kontraktor yang khususnya yang menengah ke bawah ya. Jadi mahal tantangannya ini ya, keterampilan, prosedurnya, biaya ya. Ini menjadi hambatan-hambatan ya. Nah, ini. Kemudian bagaimana BIM di Indonesia ya. Nah, ini saya presentasi ini 2018. Dulu 2017 baru keluar peraturan pemerintah ya yang menyatakan bahwa untuk luas bangunan lebih dari 2000 itu harus menggunakan BIM. Nah, sekarang setelah beberapa tahun ya, sangat pesat ya, BIM itu sudah banyak masuk di industri, sudah banyak digunakan di industri ya, kemudian juga di universitas juga sudah mulai dipelajari. Nah, ini jadi BIM cukup apa namanya, signifikan. Nah, ini topik. Jadi kalian bisa cari nih nanti ya, kalau di research itu topik-topik yang isu-isu terbaru di bidang konstruksi ya. Nah, BIM ini top number one ya, isu-isu green building itu. Nah, kita tuh harus update ya. Kalau kalian nanti kerjanya tuh di construction ya, kita harus update dengan tren-tren baru di dunia konstruksi ini apa. Ya, kita harus paham isu-isu terbaru yang memang lagi booming ya. Nah, ini. Dulu Indonesia sebenarnya masih kalah ya, penggunaannya masih rendah dibanding negara-negara Asia lainnya ini. Karena perlu skill yang tinggi. Arsitek juga ini, sekarang di arsitek juga menggunakan BIM ya, tapi misalkan softwarenya apa dia ya, yang kebanyakan tuh Revit ya. Nah, CAD itu bukanlah BIM ya. IFC, nah data sharing, nah perlu kita data sharing. Jadi kalau gambar itu di-create oleh arsitek, si kontraktor ini bisa juga menggunakan itu. Ya, itu karena dia harus satu gambar, satu pola, satu visi ya, satu kata ya. Nah, konsultan juga seperti itu sehingga flow-nya itu bagus ya. Nah, ini Tekla misalkan design, construction. Nah, ini ya kita bisa lihat bagaimana pembangunan jalan tol juga menggunakan BIM ya. Ada banyak infrastruktur yang bisa dibangun ya, didesain dengan BIM ini. Nah, ini ya.
Nah ini ya. Nah ini jadi eh, nanti itu tadi ya, tolong kalian harus membaca. Jadi ilmu itu tidak cukup hanya dari yang dijelaskan dosen ya. Jadi kita harus bisa mengupgrade ya sebanyak-banyaknya informasi, karena dengan Google aja kita itu sudah banyak ya yang bisa kita ini apa peroleh. Jadi harus melek lah ya, melek dengan teknologi. Nah itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nanti Ibu bagi apa slide-nya ya. Coba di-on-kan semua kameranya. Ibu mau screenshot. Ya, mungkin itu saja ya. Jadi yang baru bimbingan sama Ibu itu cari dulu lah ya topik yang terkait ini ya. Nah, ini Ibu mau lihat usaha kalian dulu, nanti kalau misalnya mentok baru oh ya kita diskusikan gitu. Ya, cari dulu minat kalian tuh kemana, Pak ini. Ya, nanti kita diskusikan. Carinya yang lama-lama, waktunya seminggu ya, cepet-cepet gitu. Kalau mau tamat cepet ya harus cepet, rajin ya. Nah itu ya, mungkin itu saja untuk kuliah kita hari ini ya. Dilanjut minggu depan ya. Tugas jangan lupa nanti ketuanya dikirim ya di ini ya, di checklist siapa yang mengumpulkan itu. Ya mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.